Sekalipun suaminya Zulaika itu disebut oleh Yusuf sebagai robnya, bukan berarti suaminya Zulaika itu adalah Allah, tapi disebut juga sebagai robnya, betul? Bukan, Abang. Terus kenapa dia bilang Robbi? Innahu Robbi. Bukan berarti karena dia ngomong kayak gitu karena perlakuan baik suaminya Zulaika kepada dia, makanya dia membalas perbuatan itu dengan tidak berzina kepada istrinya. Betul. Karena dia berkata. Terus dia bilang Robbi itu kepada siapa? Kepada Allah. Innahu Robbi itu kata-kata untuk Tuhannya. Tadi Ya. kamu sudah mendengar pengakuan dari dia bahwa suaminya Zulaika itu adalah robnya Nabi Yusuf. Allah pun adalah robnya Nabi Yusuf. Satu rob tambah satu rob berarti berapa rob? Itu 2 rob. 2 rob. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Yusuf punya 2 rob? Iya, memang 2 rob, satu Tuhan, satu tuannya. Iya, berarti punya 2 rob. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, boleh nggak? Silakan. Saya kan nggak ngerti ini Bang tentang agama kalian kan. Cuman saya ini sering dengar juga. Saya mau bertanya ini tentang Matius dan Lukas 48 yang 40 yang menyatakan Yesus, perintah Yesus untuk menyembah Allah. Baca dulu, jangan dipelintir. Silakan. Yaitu sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Coba dibaca dulu. Jangan baca blogspotnya orang Islam. Coba. Baik, saya yang bacakan ya. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, maksudnya iblis ya, berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepada kamu jika kamu sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pertanyaan kamu adalah, Yesus di sini mengatakan, mengutip bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di mana di situ Yesus nyuruh nyembah Allah? Sembahlah Allah, kata dia, Tuhanmu, dan hanya kepadanya sajalah kamu berbakti. Baik, makanya tadi saya pernah bilang, dulu saya pernah bilang begini, tolong Pak Prabowo, tolong seluruh orang Islam harus dikembalikan lagi ke SD untuk belajar baca. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Ini ya, tolong kepada Menteri Pendidikan lah ya. Tolong kepada, nih saya balikin dulu kamera saya. Kepada Menteri Pendidikan, saya mohon kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD supaya bisa belajar membaca huruf Latin. Yuli, apakah Anda bisa membaca huruf Latin? Bisa. Oke, ini huruf apa? Tapi saya mengeja ya. Tenang. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. H. Oke, dibaca? Allah. Hanya saya bilang, ini bagaimana kamu baca Allah? Ini Allah bukan Allah. Kenapa Anda katakan Allah? Itu kan ada H. Allah. Allah bukan Allah ya Tuhan. Sejak kapan Allah dibaca Allah? Iya, Allahmu itu kan perbedaan pembacaan itu beda-beda, Abang. Kak Yuli, kalau Allah itu hurufnya bukan A, tapi huruf alif. Makanya kalau di atas kubah masjid itu tidak pernah ada huruf Latin A-L-L-A-H, nggak pernah ada. Coba, ada nggak kubah masjid yang hurufnya A Latin, L? Ya, nggak ada lah. Nggak ada, makanya itu bacanya bukan Allah. Allah, kalau hurufnya alif, lam, lamha, dibaca Allah, betul. Tapi yang kan di situ huruf hijayah atau huruf Latin?
Tapi itu iya, huruf Latin ini kan sembahlah Allahmu, Allahmu, Iya, Tuhanmu. Allah tulisannya. Ya, itu sama artinya, Bang. Nggak sama, tidak sama. Sama. Allah, Allah, A-L-L-A-H. Baik, Kecuali nggak saya ada tunjukkan H, ayat baru lain. Allah. Kalau dia mau bilang sama, baik, sebentar. Bagaimana Tuhan akan menghukum para Allah? Oke, coba dibaca. Di manakah para Allah negeri Hamad dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Oke. Nah, Di maksudnya itu manakah apa itu? para Allah? Tadi A-L-L-A-H dibaca apa? Allah. Tadi Allah, sekarang Allah. Oke, Mengulang baik. lagi. Kalau sekarang sudah Allah, kembali ke Matius 4 tadi. Pasal ayat 10. Enggak, aku mau ini. Tadi itu abang kesini tadi kan mengatakan Tuhan akan membinasakan para Allah-Allah. Betul? Itu siapa Tuhannya? Yod He Vav He, YHWH itu. Yehova. Iya, siapa itu? Yehova. Yesus. Yehova itu adalah yang disebut itu sebagai Bapa yang di surga. Ada dua berarti Tuhannya. Kenapa masalah kalau robnya ada dua? Nabi Yusuf aja robnya ada dua kok masalah? Makanya Bang. Kan abang tadi ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah-Allah. Robnya Nabi Yusuf aja ada dua kok masalah sih? Sementara rob kami ada dua kok masalah gitu loh. Saya heran dengan kalian. Supaya kalian jangan lagi mengatakan mengapa kau tuhankan manusia sementara kamu menuhankan manusia. Supaya kalian jangan lagi mengatakan mengapa kau tuhankan manusia sementara kamu menuhankan manusia. Memang benar mengapa engkau tuhankan manusia, sedangkan Yesus juga berkata, sembahlah Allahmu. Nah, kembali kalau Allah lagi kan. Ini kalau mereka ada modus dia pakai Allah ini. Sementara kalau Tuhan akan menghukum para Allah, tiba-tiba para Allah. Memang mereka ini. Lihat dulu ya ini. Kita bicara secara logika ini ya. Kalau kita mau benar-benar bicara secara logika, ada nggak kata Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Bible bahasa aslinya? Tidak ada. Makanya kalau kita benar-benar mau meneliti secara mendalam, kita harus tahu huruf TUHAN itu bahasa aslinya apa. Ternyata bahasa aslinya di situ yang dirujuk kepada Yesus adalah kurios. Sementara ada juga huruf TUHAN, huruf besar semua. Yang bahasa aslinya itu YHWH. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, Tuhan maksud Anda yang mana? Yang bahasa aslinya yang mana? Yang abang ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah-Allah itu. Ya, Tuhan di situ huruf besar semua itu. YHWH itu. Abang sendiri yang ngomong Tuhan itu. Iya, itu diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi Tuhan huruf besar semua. Intinya itu begini. Bapak di surga itu statusnya itu Rob, pemilik. Tuan. Yesus juga statusnya pemilik atau tuan. Pemimpin. Jadi bagaimana kita menjadikan Bapa di surga sebagai tuan kita, sebagai pemilik kita, sebagai pemimpin kita? Caranya harus menjadikan Yesus sebagai tuan, sebagai pemilik, sebagai Rob, sebagai kurios. Sama seperti orang Islam. Bagaimana cara menjadikan Allah sebagai Rob kalian? Caranya bagaimana? Harus dengan menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Tadi. Iya. Nah kalau kita sudah saling-saling mengerti, kenapa kamu bilang kepada saya jangan kau tuhankan manusia, sementara kau juga menuhankan manusia? Yuli, emang menuhankan itu apa sih? Menuhankan itu gimana ya mengatakannya ya? Bingung kan? Nggak tahu menuhankan kan? Nggak tahu dia.
artinya menomorsatukan Iya, dia, Abang. mengutamakan Saya mengikuti dia, ajaran Muhammad. menjunjung Dengar dulu. tinggi dia, Dengar dulu, Abang. memuliakan dia. Itu semua memang. dilakukan umat muslim kepada Muhammad. Itu mengikuti ajaran dan sunahnya, bukan Itulah menuhankan. mempertuhan, itu kayak gitu maksudnya. Definisi mempertuhan itu apa? Mempertuhankan. Kalau menurut saya menuhankan Allah ya, bukan menuhankan Muhammad. Enggak menuhankan siapa. Saya nggak tanya mempertuhankan Udin, mempertuhankan buku, mempertuhankan. Yang saya tanya apa definisinya? Yang kata abang tadi. Menjadikan dia sebagai yang terutama. Iya, itu Allah. Ya belajar dulu lah, belajar dulu.